tentang all new experience mobil Grand Livina Ultimate tahun 2012. Kira-kira worth it nggak ya? Aku beli mobil ini itu tahun 2019 Juli tahun kemarin dengan harga 108 juta rupiah. Waktu itu aku sebenarnya nggak ada rencana buat beli mobil Livina ya, jadi aku datengin tuh ke beberapa showroom di Bandung dan aku ternyata jatuh cinta sama mobil ini. Alasannya karena mobil ini kan terkenal basisnya itu nyaman karena seperti rasa sedan kayak gitu. Terus kedua, aku memang pengen mobil matic. Ketiga juga aku pengen mobil yang agak panjang gitu, maksudnya yang panjang yang bisa diisi 7 seat gitu. Dan yang paling penting sesuai budget yang aku punya saat itu. Ya udah deh, jadi aku pilih mobil ini. Nah, setelah aku deal beli mobil ini, langsung ganti ban mobil 4-4-nya. Sebenarnya ban ini nggak ada masalah ya, tapi karena ya namanya mobil bekas ya, jadi aku cuma takut aja sih kalau mobil bekas kan kita nggak tahu ya perawatannya gimana, bannya gimana. Yaudah, jadi aku memutuskan buat ganti ban merek GT Radial. Harganya itu satu bannya itu sekitar 500 lebih, tapi aku dapat diskon jadi 4 ban itu 2 juta rupiah. Oh iya, sekedar informasi ya, pajak mobil Livina Ultimate ini sekitar 2,7 juta rupiah teman-teman. Ini aku bawa ke Bogor karena tempat tinggal aku kan di Bogor nih. Nah, di situ aku bawa ke bengkel resmi Nissan buat diservis dan aku minta dicekin keseluruhannya karena kan ini mobil bekas ya, jadi aku pengen tahu apa aja nih, ada yang harus digantikah atau tidak. Dan ternyata ada beberapa yang harus diganti teman-teman, terutama suspensinya gitu, kayak seperti bushing arm, kampas rem depan, terus bushing member, kayak bensin saringan bensin juga itu harus diganti. Terus ya suspensi depan belakang ya, pokoknya banyak lah teman-teman nih seperti yang ada di tulisan kertas inilah. Nah, jadi intinya itu ya yang banyak yang harus diganti itu di sektor kaki-kakinya lah, itu yang harus diganti sebenarnya. Tapi karena aku budgetnya saat itu nggak cukup ya, jadi aku cuma ganti kaki belakang aja di bengkel resmi Nissan ini. Nah, tapi servis kedua di 6 bulan kemudian aku bawa ke bengkel yang bukan resmi tapi spesialis untuk Nissan. Nah, di situ baru deh aku ganti semuanya, yang depannya, rem depan belakang, kanvasnya, pokoknya yang ada di kertas ini deh. Nah, menurut aku sih ya, kalau kita mau beli mobil bekas ya, apalagi mobil ini Livina, kita harus menyisihkan uang sekitar 10-15 jutaan lah ya, biar dipakainya enak ya. Namanya juga mobil bekas ya, wajar lah ya kalau kita harus ngebenerin atau ngeganti beberapa spare part. Jadi total sih aku habis beli mobil ini ya, sampai dibener-bener sampai sekarang dengan seenak-enaknya ini sekitar 120 jutaan teman-teman. Nah, ya udah, sekarang kita lihat interiornya ya. Nah, ini door trimnya udah dilapisin kulit ya teman-teman. Terus panelnya juga panel kayu gitu. Lalu power window-nya juga udah auto up dan auto down. Tapi untuk yang driver aja, kalau yang pintu belakang dan samping sih belum ada. Nah, ini yang sebelah kanan ini buat buka tangki bensin, yang kiri buat kap depan. Kalau ini untuk pengaturan spion kanan kiri ya teman-teman, ini kanan, ini kiri. Tapi kalau untuk spionnya asli ini belum otomatis ya, jadi harus manual sama kita pakai tangan kalau mau tutup gitu. Ini jok kulitnya udah bawaan dari sana ya teman-teman, jadi nggak usah kita pasang jok kulit lagi sih kalau menurut aku. Ini cuman bisa atur
mundur maju aja, belum bisa naik turun ya si kursinya. Sama ini maju mundur aja biasa. Terus setirnya juga sebenarnya bisa naik turun, tapi aku nggak ngerti caranya gimana. Pokoknya bisa lah, aku cuma suami aku aja yang bisa, aku nggak bisa. Nah yaudah, sekarang langsung aja kita coba nyalain ya. Nah ini tadinya pertama kali aku beli ya, kilometernya itu sekitar 94 ribuan kalau nggak salah. Dan ini kan tangki ini buat pengukur apa bensin gitu ya. Nah ini yang jadi ini ada tanda panah kanan, itu artinya adalah kalau tangki bensinnya berada di sebelah kanan kita, di belakang sini, di belakang sini. Terus AC-nya masih manual ya teman-teman, masih diputar biasa. Ini buat pengatur suhunya. Terus ini mau lebih dingin ke kanan. Terus ini buat ke orang, ke kaki sama ke badan, atau ke kaki aja si AC-nya. Ini transmisinya biasa sih, PRND21. Ini rem tangannya. Oke. Airbagnya cuma ada di driver ya teman-teman. Ini cuma baru satu aja. Kalau yang di penumpang kiri belum ada airbagnya. Ini bukan airbag ya, tapi kalau kita buka buat penyimpanan gitu. Ini juga sama penyimpanannya, luas banget loh, penyimpanannya banyak. Aku juga ganti head unit nih teman-teman. Jadi head unit ini bukan bawaan ya, yang karena aku pengen yang touchscreen juga. Jadi udah deh aku memutuskan buat diganti. Ini harganya 1,4 juta plus biaya pasang ya, dengan merek Nakamichi. Jadi ini bisa Bluetooth, kita bisa dengerin musik lewat Bluetooth dari HP. Terus mirroring kayak ini nih, aku nonton YouTube, tapi tetap ya kalau mau nonton YouTube sih harus menggunakan kabel sambung gini biar ada gambar layarnya di sini. Nah ini seat kedua ya teman-teman, kita tutup. Terpisah ya kursinya, jadi kita bisa masing-masing. Yang ini yang kiri bisa kita sesuaikan, ini mundur, ini maju. Yang ini juga sama, bisa juga maju mundur. Terus ini juga lumayan nyaman banget ya kalau kita ada di belakang, kursi belakang ini, karena nih jaraknya lumayan jauh. Nah di jok kedua ini ada armrestnya teman-teman, tuh enak kan buat kita naruh kopi, minuman di sini tuh bisa. Tapi ya resikonya kalau ada ini kita turunkan, kita cuma bisa duduk berdua aja. Tapi kalau misalnya kita mau bertiga, ya otomatis sih simpan lagi. Oh iya, di Livina ini AC-nya itu belum double blower ya teman-teman. Tuh jadi di belakang itu ya, ini sih masih lumayan dingin sih kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya penuh full, otomatis kalau pasti yang paling belakang ini bakal kepanasan. Terus enaknya Livina juga, kita bisa nonton di kursi belakang ini teman-teman. Tapi sama ya, yang ditonton di belakang ini sama yang di layar depan juga itu sama. Kalau ke kursi belakang yang ketiga ini kita harus bikin ini dulu. Nah baru deh kita bisa naik ke kursi belakang ini. Nah kalau ini sih menurut aku kurang nyaman kalau dipakai orang dewasa ya. Jadi ini cocoknya buat anak-anak kalau menurut aku. Tuh, ini pas-pasan banget. Nah, kalau buat ukuran aku sih kayak ini masih cukup-cukup aja ya. Tapi mungkin kalau yang buat yang tinggi banget sama yang badannya gede pasti nggak akan nyaman. Tapi menurut aku segini masih oke-oke aja guys. Isinya nih ya, kita buka ya. Kecil sih guys, sebenarnya kecil ya. Tuh lihat, kayaknya cuma bisa pakai 2 tas gede aja sih ya sebenarnya. Jadi kecuali kalau kursi belakangnya ini dilipat ke depan sana teman-teman. Jadi ya, nah kayak gini, jadi luas kan. Paling kayak gini kalau mau kita bawa barang banyak ya seperti ini.
Jadi menurut pengalaman pribadi aku ya, kelebihan dari mobil ini itu satu, nyaman pastinya. Terus kedap suara juga, jadi kita nggak terlalu berisik kalau lagi ada di jalan gitu ya. Ketiga juga, joknya juga udah jok kulit, asli dari sananya. Terus ada TV di belakang, jadi kita bisa nonton, penumpang belakang masih bisa nonton. Dan harganya sekarang ini Livina 2012 Ultimate itu di bawah 100 juta pastinya. Kalau di Jakarta sih sekitar 80 jutaan deh kayaknya teman-teman. Tapi ada juga kekurangannya teman-teman. Kalau menurut aku sih di AC belakang ini ya, karena ya wajar lah belum double blower. Jadi yang penumpang belakang tadi itu ya bakal kepanasan. Terus kedua, di saat tanjakan kurang bertenaga kalau menurut aku. Jadi aku biasanya kalau di tanjakan banget itu pakai transmisi D2 atau D1. So, masih worth it gak sih mobil Grand Livina Ultimate 2012 ini di tahun 2020? Menurut aku dan pengalaman pribadi aku, worth it banget. Kenapa? Ya di samping harganya di bawah 100 juta, terus spare partnya juga nggak terlalu susah loh nyarinya, dan menurut aku harganya masih wajar-wajar aja, dan gampang lah kita mau cari di mana, di bengkel yang bukan resmi pun banyak. Teman yang lagi nyari mobil di bawah 100 juta, aku sih rekomen juga ya mobil Grand Livina ini, karena ya tadi udah aku jelasin kan kelebihan dan kekurangannya apa. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Saya tunggu komen, dan jangan lupa like dan subscribe juga ya teman-teman bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum.